Hai teens, jumpa lagi dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Rita Dwi Lestari dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Membuat Keputusan. Tema kita berdasarkan bacaan hari ini yaitu dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 4b sampai ayat yang ke-7 bersama dengan saya Pendeta Dina. Dan sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini bersama-sama kami hendak merenungkan firman Tuhan. Tolong temani kami di dalam perenungan kami, agar kami boleh mengerti, memahami, dan juga boleh melakukan firman-Mu dengan sukacita di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Teens, yang akan menjadi pusat permenungan kita hari ini yaitu terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Firman Tuhan berkata, "Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Teens, sebagai anak perempuan satu-satunya, Helen boleh dikatakan mendapat perhatian paling besar dari orang tuanya. Ini dapat terlihat yaitu pada saat ulang tahunnya yang ke-17. Sang ayah memberikan hadiah kepada Helen yaitu berupa mobil. Bahkan saat dia akan berkuliah, kedua orang tuanya juga sudah menentukan fakultas dan jurusan perkuliahannya. Selama masa perkuliahannya, asisten rumah tangga yang mengasuhnya dari kecil juga diminta untuk tinggal di kota tempat Helen berkuliah. Mungkin kita bertanya, kok bisa seperti itu? Nah, rupanya teens, tujuannya adalah supaya asisten rumah tangganya itu dapat membantu Helen menyiapkan segala kebutuhannya. Suatu ketika, mamanya meninggal, dan beberapa waktu kemudian, papanya juga meninggal. Helen seperti kehilangan arah tujuan. Ia bingung harus bagaimana menjalani kehidupannya. Tiba-tiba Helen harus memutuskan semuanya sendiri. Teens, Tuhan Yesus mempersiapkan para muridnya untuk dapat meneruskan karya kasih penyelamatannya bagi dunia ini. Tuhan Yesus memperingatkan bahwa tidak selamanya Ia tinggal di dunia ini. Tuhan Yesus akan mati, bangkit, dan naik ke surga. Namun, Tuhan Yesus memandang bahwa kepergiannya sebagai hal yang berguna, karena para murid nantinya akan diperlengkapi dengan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan memampukan para murid untuk secara mandiri meneruskan kabar kasih Tuhan ke dunia. Teens, bagaikan orang tua, Tuhan Yesus juga mempersiapkan para muridnya untuk dapat berdaya guna
dan memiliki kekuatan mereka sendiri. Teens, ingat bahwa didikan orang tua yang baik adalah yang memperlengkapi anak-anaknya untuk dapat membuat sebuah keputusan secara mandiri. Nah, kamu bisa bertanya dan berkonsultasi pada orang tuamu untuk hal-hal yang membuat kamu bimbang dan juga mungkin merasa ragu. Kamu bisa kok mendiskusikan hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan, dan mungkin hal itu juga baik sebelum kamu membuat keputusan. Karena dengan bantuan orang tuamu atau orang lain yang peduli padamu, kamu harus belajar untuk bisa memutuskan apa yang baik untuk dirimu sendiri. Ingat bahwa didikan yang berharga dari orang tua kepadamu adalah ketika mereka meneguhkan dan menolong kamu menjadi mandiri di dalam hidup ini. Orang yang berdaya tahan kuat adalah orang yang bisa membuat keputusan untuk dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas keputusannya. Teens, mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami, berikan kami hikmat agar kami dimampukan untuk membuat keputusan atas hidup yang kami jalani. Biarlah kami meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa dalam setiap keputusan yang kami lakukan dan yang kami buat, Tuhan yang akan menolong kami dan memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teens, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga bagikan link ini kepada teman-temanmu yang lain. Salam sehat ya teens. Tuhan Yesus memberkatimu. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.